Dari karakter saya Karisma ya bener. sedikit bicara banyak kerja kan. Wede. Lihatin dia tapi lo bakal memimpin suatu Wih. Hai Sobat 21, aku Nanda. Senang banget hari ini aku udah bareng sama salah dua dari aktor Indonesia yang membanggakan di internasional, yaitu di film The Furious. Ada Bang Jota sama Kang Yayan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Jota kalau nggak salah baru sampai banget tadi. Ya, baru nyampe semalam. Tapi masih sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih bisa lah diupayakan. Kuat sehat terus kalau ini. Ya, 28 ya. Nah sebelumnya Bang Jota sama Kak Yayan, aku mau ngucapin selamat dulu atas film barunya The Furious. Terima kasih. Aku udah nonton. Udah. Udah nonton kemarin. Gokil. Terus kayak satu kata yang menggambarkan adalah gokil. Oke. Gokil banget. Jujur aku bangga banget karena aku aslinya Palembang. Oh, Palembang kau nih. Wong Iya, orang Palembang Aduh, gitu galau. Terus pantesan, bapakku rasa. orang Sunda. Jadi kayak Oh, gitu. kalian adalah Oh, kombinasi bener. Jadi kita berdua menyatu dia. Iya. Dan kan dipilih job ini karena ini. Karena ada Palembang Sunda. Yang lain nggak dipilih karena aku yang Iya. representasi juga kan. Jadi luar biasa ya, pintar castingnya ya. Lain. Jadi kesan-kesan syutingnya gimana behind the scene-nya Nanda selama ini di Furious? Oh bukan kebalik. Oh, kebalik. Sebenarnya nggak ikut ya. Tapi benar-benar bangga banget Terima kasih. kita sebagai warga Indonesia dan fans The Red ya. Karena Iya. melihat kalian lagi berdua gitu. 15 tahun lalu ya. 15 tahun lalu ya. Nah, tapi kalau ngomongin itu kan Kang Yaya tuh sempat bilang lah, kalau Kang Yaya tuh menantikan pertemuan kembali duel Iya. di International Project. Dan sekarang kejadian lagi. Iya, kemarin kita di Indonesia, Bener. sekarang kita di global. Boleh di-spill nggak? Siapa yang tahu duluan kalau akan main bareng lagi, terus kalian sebut teleponan nggak? Kita akan bareng lagi nih, laptop dan jangan bertemu lagi. Jangan dulu nih. Ya, tahu dulu nih kayaknya nih. Kayaknya pas. Pas di approach itu dikasih tahu. Iya. Karena sempat waktu awal dikasih tahu itu ini bisa nggak ambil ya karena ada rencana di sini juga. Oh, oke. Tapi pas intip kok muncul nama yang Tidak asing haram nih lagi. kayaknya. Tolong diurus ini harus dapat. Harus bisa ya gitu. Begitu masuk, wah yes, alhamdulillah ketemu lagi. Kalau aku cuma dirahasiain dulu. Karena Oh, gitu? Ya, dia bilang siapa aja yang main, ya kasih tahu tuh pemain yang luarnya. Tapi ada satu surprise katanya. Mau siapa? Ada nanti pokoknya nanti dikasih tahu surprise. Pada saat dikirim ada foto Kang Yayan. Wah, ini mah guru saya ini. Iya. Terus langsung nelfon Kang Yayan nggak? Kang, Langsung lah WhatsApp gitu ya. Kang, gelut deh. gelet deh, gitu. Karena kayaknya nggak mungkin jadiin temen ya. Tapi siapa tahu ke depannya kita mau jadi temen. Amin. Itu sih mungkin yang ditunggu-tunggu orang juga sih. Bener sih. Tapi sono Kita banget ya berdua kita ya. Jadi temen, dahsyat sih. Iya. Tapi berarti pas dikasih tahu itu belum tahu kalau jadi berantem lagi nih? Aku sih udah ada feeling, wah ini mah diadu deh. Diadu-adu lagi nih kita nih. Diadu lagi, tapi beneran diadu lagi. Tapi udah ada sih, aku rencana kita film berikutnya kita sahabat yang Amin. melawan kejahatan, merantas. Ih seru tuh pasti. Iya sih. Oke, semua produser tolong. Waduh, antara saya Kang Yayan aja. Nah, Kebolak. buat Kang Yayan dulu nih, aku punya pertanyaan. Kang Yayan kan sering banget kayaknya dapat karakter yang minim dialog, tapi dari gesture sama ekspresi doang tuh kayak mematikan banget nih. Itu emang udah dibentuk sendiri, Kang Yayan udah saya akan fokus ke karakter seperti ini gitu. Dari Atau lahir kayaknya emang mengerti. Mungkin dari karakter saya karisma ya bener. sedikit bicara banyak kerja kan. Wede. Itu moto ya, moto. Itu harus jadi Sedikit ini ya, bicara banyak kerja. inspirasi semua orang. Tapi ya pastinya itu juga salah satu dari tim produksi film ini. Saya harus akui bahwa kemampuan bicara saya terutama bahasa Inggris itu kan bukan sangat terbatas, hanya terbatas di bahasa Indonesia gitu kan. Jadi mungkin dari produser atau dari director juga oke lah. Dan kebetulan memang prinsip saya sedikit bicara banyak kerja. Ya itu prinsip yang bagus. Dan aku juga ngerasa emang Kang Yayan emang tipe aktor yang emang bisa menyampaikan sesuatu tanpa harus eksposisi. Iya, micro Itu sebenarnya expression lebih susah dibanding Lebih susah, benar orang banget. yang suruh Terima ngomong, tapi kasih. kadang-kadang penonton nggak ngerti juga dia ngomong apa gitu kan. Iya benar. Ya, ini nggak ngomong aja udah 1000 bahasa. Asik. Tapi sebenarnya kalau buat Kang Yayan sendiri challenge gak sih? Maksudnya berarti kan harus dari expression yang
yang sedikit tapi harus bisa kuat banget secara penyampaian pesannya gitu? Biasanya saya mencoba dari mendalami karakter dalam versi saya gitu kan. Jadi setiap baca naskah itu udah, wah ini karakter ini begini, hubungannya dengan ini, tektokannya dengan ini. Oh, jadi kalau ngelihat ini harus begini, ngelihat ini harus begini. Saya mudah-mudahan saya bisa bicara dengan tanpa kata. Udah terbukti kan, udah nonton kan? Benar, udah nonton. Terbukti. Aku pas pertama kali kayaknya muncul langsung merinding. Karena tatapannya. Malam Jumat tuh nontonnya. Ya, enggak. Merinding gara-gara yang lain. Oke. Nah, kalau buat Bang Jota nih Bang, kalau nggak salah ini adalah karakter yang akhirnya Bang Jota bisa show off skill judonya. Betul. Karena kan beberapa film sebelumnya kan malah bela diri yang lain ya. Gimana pas pertama kali akhirnya nih judo aku perlihatkan? Pertama kali ya betul sih. Ini ya boleh dibilang aku main action udah hampir dari 16 tahun tidak pernah bermain di bela diri yang aku kuasain. Aku harus belajar yang baru lagi, mau belajar fondasi kungfu, silat, ilmu pedang Korea segala macam. Dan ini pertama kali, dan itu sebenarnya ide dari sutradara sendiri, dari Kenji sendiri yang emang ngerasa sudah saatnya kita ngelihat sisi dari lo yang lain, tapi sebenarnya itu sudah ada gitu. Dan juga di dalam dunia action pun judo itu bukan tidak pernah, mungkin pernah tapi sedikit banget untuk diperkenalkan secara bela diri di dalam karakter. Jadi itu ide yang bagus dan ini jadi membuat karakter ini unik. Tapi di sini tetap kayak menahan nggak sih Bang? Karena kan ceritanya jurnalis. Maksudnya nggak diceritain yang gimana banget kalau dia punya background judo yang sehebat itu kan? Ya, tidak sih. Emang karakter ini di desain untuk Kenji, dia mungkin dari 5 karakter jagoan di film ini dia yang emang bukan mantan juara dunia atau mantan pasukan khusus atau kungfu master, enggak kan, dia tuh manusia, suami, bekerja sebagai jurnalis dan di dalam masa mudanya dia punya background itu. Jadi emang kalau udah nonton filmnya kan kita lihat dia mungkin sangat grounded ya. Iya, benar. Kalau dia terluka, dia capek, maka dia ngerokoknya juga kenceng. Jadi kelihatan emang karakter ini karakter yang sangat grounded. Tapi itu pinternya Kenji sih. Karena di karakter yang lain kan sudah banyak representasi yang kecepatan, kekuatan, yang nggak mati-mati. Yang semua karakter dalam dunia action itu kan ada karakter yang kalau Kang Yan kan mungkin dari inner powernya, dia diem aja orang merinding gitu karena dia mempunyai karisma yang luar biasa. Xiao Miao sendiri cepat gitu, ada jago kaki, Brian juga kekuatan kayak King Kong gitu. And Navin karakterku tuh sebenarnya dia suami yang sayang istri, nyari istrinya, seorang jurnalis dan emang bisa membela diri tapi dia selalu dalam bahaya, terlihat sekali kan. Dalam pertarungan dia selalu survivor dan itu membuat film action ini menjadi lengkap. Tidak semuanya superhero-is gitu kan. Semua ada representasi masing-masing gitu. Nah, kalau ngomongin koreografi sendiri, kan kalau aku tonton sih masing-masing karakter ini punya background bela diri yang beda-beda. Kan ada yang kungfu, ada yang taekwondo, judo, silat gitu. Nah, di prosesnya itu kalian ikut terlibat membuat koreografinya atau emang udah dibentuk? Enggak kan ya, sudah jadi ya. Sudah jadi. Tapi director sendiri memberi kebebasan ke kita ya, gitu kan, memberi kebebasan dan ini hal yang luar biasa. Gitu, ya. Tapi kalau untuk saya pas pertama kali melihat koreo yang sangat cantik, saya rasa dengan karakter yang belum pernah saya dapati sebelumnya gitu kan. Saya merasa ini sebuah tantangan gitu kan. Jadi saya mencoba untuk mengcopy koreo yang sudah mereka buat gitu kan. Jadi saya mencoba berusaha gitu kan. Bahkan buat saya secara pribadi, kalau saya berhasil mengcopy koreo mereka, mudah-mudahan saya bisa tampil dengan gaya fighting yang baru, tidak seperti fighting baru sih kan sebelumnya pakai gitu kan. Panah. Iya, pakai panah. Apalagi dengan senjata yang tidak lazim ya. Itu tidak lazim gitu dengan melihat aduh senjatanya seperti ini tapi ada fighting. Kalau saya mainkan dengan karakter pribadi saya gitu kan, saya sendiri tidak di silat sendiri nggak ada mainan panah gitu kan, tapi yang pasti saya melihat ini cantik sekali gitu kan mainannya, atraktif juga gitu kan, agresif.
Jadi oke, saya akan mencoba gitu kan. Saya akan mencoba. Kenji ini sebuah tantangan buat saya gitu kan. Saya akan coba mengikuti karakter fighting ini. Nggak pernah nyangka kan kalau kalian baru mempelajari ilmu berantem menggunakan busur dan Busur panah yang Nah, itu langka. berarti baru belajar banget karena Betul, film ini ya? karena memang jarang sekali orang kepikiran menggunakan busur panah golok sebagai lagi, golok sebagai senjata. Paling juga kan golok, Golok, pisau pedang gitu gitu kan. ya. Mungkin senjata seperti senapan masih umum gitu kadang-kadang dalam satu panah momen sih emang itu. belum pernah sih. Panah itu belum pernah. Saya belum pernah. Jadi saya nggak berpikir bagaimana saya mengambil teknik yang sudah mereka buat lah. Saya lebih berpikir bagaimana saya mengcopy gerakan yang sudah mereka buat. Karena itu sangat cantik gitu. Jadi ilmu baru yang udah nambah Iya, ilmunya. dan saya ingin harus gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan gitu. Walaupun tidak sehebat aslinya loh itu. Jauh dari aslinya Tapi itu. kelihatan buat jago saya. kok, Kang. Lebih dari Amin. Iya. Kelihatan udah biasa tuh pegang panah gitu kayaknya. Kalau orang master bela diri kayak ini dia tinggal mengganti Iya. casing doang. Udah basic. Prosesornya udah ada. Kalau panah mungkin kan saya pernah gitu kan mencoba gitu kan belajar megang panah. Tapi untuk asmara. Waduh. jangan dibilang sih. Tapi untuk menjadikan apa ya busurnya itu sebagai senjata. Alatnya. Bagaimana memasukkan misalkan serangan menangkis serangan Susah ke dalam antara busur dengan talinya itu hal yang Kompleks. unik gitu yang kompleks dan mereka sampai kepikiran ke sana gitu kan. Jadi waduh ini betul-betul tantangan gitu. Mereka sabar mengarahkan kita dan ada beberapa yang mungkin mereka pun ngelihat bahwa oh ini pergerakan ini kurang pas dengan badan saya. Mereka arahkan coba dengan begini itu akhirnya ketemu gitu. Iya. Mereka adalah tim yang luar biasa ya. Hebat. Sono Murasan itu luar biasa. Kalau tadi kita bahas soal koreo nih, pas kalian tahu kalian dipertemukan lagi dengan koreo yang ending yang bener-bener gila banget di situ, gimana? Persiapannya kayak apa? Terus kayak kalian ada momen-momen nostalgia lagi di The Raid dulu atau apa gitu? Kalau chemistry sih udah jangan ditanya Terbentuk ya. sih. Kalau aku sih jujur deg-degan gitu kan karena 15 tahun loh. Iya. Ngelihat nih Jo masih fit banget ini. Saya kan dari 40 ke 15 udah ke angka sekian. Waduh, ini udah masih bisa ngimbangin nggak nih Aku yang Jawara kaget muda malah. itu kan. Tapi alhamdulillah. Aku yang kaget kalian sangat fit, sangat orang di sana semua timnya juga pada kaget misalnya untuk Kang Yayan yang dibilang paling senior lah di situ ya. Cuman Usianya. usianya dan skillnya juga Skillnya juga sih. emang di atas lah. Cuman bisa sama anak-anak itu bukan anak-anak ya, cuman jauh di bawah saya juga sih. Brian, Joey, ibaratnya di bawah kita lah. Tapi tidak kalah secara ini ya performance, tidak kayak jadi maksudnya. Mereka banyak yang capek juga ya. Kita malah yang diakuin Kenji telah wah gila semuanya pada babak belur. Orang Indonesia, Joe sama Kang Yayan kayaknya santai-santai aja. Belum tahu kayak syuting di Indonesia kan kita karena kita kan lulusan The Raid ya, kita syuting kayak apa sih gitu kan. Kita udah pernah ngerasain. Jadi sesusah apapun sih enjoy ya kita ya. Enjoy. Tidak begitu khawatir sih aku kalau partnernya Kang Yayan aku mau berantem kayak apa aja tidak khawatir lah. Tapi kalian ini ngebayang nggak kira-kira reaksi penonton The Raid khususnya ya akan menunggu kalian berdua lagi berduel? Kayaknya seluruh dunia nungguin ya. Iya. Jujur waktu di Toronto ya itu orang Iya, orang masih banyak teriak Jaka Medok. Medok. Oh. 15 tahun lalu ya. Sosial media pun juga ramenya, topik utama yang rame itu rematch. Benar, rematch Medok Jaka. Iya, karena fansnya dari itu kan semua juga sangat excited atas film ini. Sebelumnya kan Bang Jota sempat interview juga Mortal Kombat nih Bang. Terus Bang Jota sempat bilang kayak nggak pernah ngebayangin bocah Palembang ini bisa sampai di titik ini. Anak bocil Palembang ini nggak mungkin gitu loh. Kalau Bang Jota bisa ngomong sama Bang Jota versi Iya. bocah Palembang dulu Iya. yang lagi latihan judo nih. Iya. Mau ngomong apa Bang? Waduh, kalau misalkan dirubah nanti takdirnya berubah ya. Nggak berani aku ngomong, misalnya kalau aku ngomong sekarang dia dengar tiba-tiba dia Berubah ya? berubah. Jadi apa ya? Nggak ada hari ini gitu. Iya. Jadi aku rasa sih emang masa lalu tuh apa yang sudah terjadi itu emang adanya hari ini karena apa yang saya lakuin pada saat saya kecil, keputusan-keputusan yang aku ambil. Jadi
kalau bisa bilang ke masa kecil ada Doraemon nih pintu Iya, waktu pintu gitu. Doraemon. Nggak, aku sih nontonin aja sih. Karena udah tahu kan bakal kemana gitu. Nontonin aja gitu. Ya. Semangatin ya bang. Iya liatin dia. Iya. Tapi lo bakal mimpi suatu. Wih, sih. Amin, Jadi kalau dia amin. jatuh-jatuh bangun nangis-nangis bak belur tuh kita sabar. Iya Sabar. gitu. Akan ada waktunya. Nanti berapa tahun ya? 30 tahun lagi kamu akan ketemu Kang Yayan dan berantem asik. Wih, sih. Oke, terakhir sebelum game. Kalau misalnya di real life, kalian ketemu dan harus berantem sama jajaran aktor bela diri di film The Furious. Ya. Siapa yang paling kalian gak mau ketemu? Jangan deh, gak mau Kayak ngelawan kita- dia deh. Asik semua sih ya. Iya, maksudnya Asik semua. kalau teman-teman semua, tapi kalau Harus berantem. misal harus hidup dan mati nih. Iya, gitu. Kita sih berdua kalau kita kerjasama sih kita tidak khawatir lah ya. Tidak khawatir sih. Tapi kuncinya harus kerjasama ya. Wah, Japa, orang Sunda sama orang Palembang kalau udah combine mah, aduh, dunia milik kita berlima ya. Jadi berani semua ya ngelawannya. Oh iya dong, kita harus Lawan tunjukkan, gitu ya. tidak peduli siapapun. Wih. Saat di set kita selalu bilang oke, kita Iya, kita dance ya. selaw aja. Cuman kita orang Indonesia kan friendly. Kita tidak inilah. Berantem tuh terakhir. Catur dulu, sweet dulu. Kan? Sweet dulu Kalau ya. semuanya sudah gagal, apa boleh buat? Apa boleh buat? Lajulah. Iya. Ayo ke kapal selam aja ku telan. Awal lagi berantem doang. Iya kan? Bayangkan itu nggak ada loh yang lebih hebat dari makan kapal selam. Iya benar. Sama roket kan, Bang. Waduh, Roket apa kan ada aja roket. betul roket. Nah, sekarang kita mau main games. Game cadara rank the actors. Jadi nanti aku akan nyebutin nama-nama aktornya. Ya. Kalian akan rank kira-kira 1 sampai 5 mereka di posisi apa. Oh ini harus rahasiakan gitu. ya? Iya, dirahasiain dulu baru ditunjukin. Salah nggak dosa kan? Enggak. Jadi ini ada kategorinya rank yang paling sakit pukulannya Oh, yang selama paling- syutingnya. Yang pertama Joey Iwanaga. Kita ngomong apa nih? Pukulan? Iya. Kalau Yang pukulan. paling sakit nih pukulannya kalau beneran kena. Yang kedua, Shimiao. Pukulan ya. Pukulan. Oke, lanjut. Joe Taslim. Dia tidak bisa sih dia. Karena dia berantemnya kan dia grappler asik. Asik. Lanjut, Brian Lee. Brian. Itu mau batu. Ya, ini lakinya aja lah Brian. Kita kasih Brian. Terakhir, Yayan Ruhian. Aduh, biar adil lah. Kang Ian mah di balance saya lah. Enggak, soalnya kalau harus kekuatan pensiun kan dia, beda. mah. Kekuatan Bener. kita kan Kang Ian kan Harus pensiun kecepatan. itu. Ini kalau kekuatan kan ya pasti yang badak-badak, yang botak-botak itulah yang kuat. Oke, udah? Boleh ditunjukin ke kamera. Nah, Tangkap nggak? Sama nggak? Sama nggak? Oke. Yang pertama, Brian Lee. Yang kedua, Shimiao. Sorry. Yang ketiga, Yayan Ruhian. Yang keempat, Joe Taslim. Yang kelima, Joey Iwanaga. Iya. Ada alasannya nggak? Nah, dia jago nendang, tadi kan bilangnya pukul. Iya, benar. Berarti Kang Yayan pertama, 4. Salah nggak dosa kan? Ranknya? iya. Oh, sorry, aku salah berarti kalau gitu. Diulang aja. Yang pertama, Joey Iwanaga. Joy. Shimiao. Yang kedua, Aku langsung angkanya aja ya. ya. Iya, udah tuh. Joy. Oke, Joey yang pertama. Iya, di rating 4. Oke, Joey Karena di dia rating jagonya 4. tendangan. Benar. Kalau yang lainnya 5 kecuali yang Yayan tuh nggak tahu. Aku cuma berusaha tapi kayaknya ini. Jadi semuanya 5, Oh, ini master semua. master semua. Nggak bisa dianggap ini. Ah, itu Kang Yayan juga master itu harusnya. Aku nggak tahu karena udah lamban dia udah harus pensiun dia itu. Jangan dong, nanti kita nggak lihat lagi. Amin, Battle- mudah-mudahan ada yang manggil lagi. Battle-nya Mad Dog sama Jaka nih. Jadi gitu ya. Udah. Urutannya gitu, tapi kalau mau penasaran beneran sekenceng apa harus nonton ya, Bang? Wah, kalau mau Oh, tahu, pasti. kalau sudah nontonnya mungkin bisa ngerti baru. Nah, yang main di film ini adalah suhu semua, Suhu semua. Suhu-suhu. Pecinta bela diri semua. Jadi saat kita di set itu kayak enjoy banget ya. Betul. Kita itu nggak takut Karena misalkan semuanya kontrolnya bagus. asli nggak ketakutan karena begitu melihat gerakan mereka itu, oh ini jago-jago udah nggak khawatir gitu. Jadi percaya juga sama Sangat aktor yang percaya. lainnya saat main. Semuanya jago-jago dari bela diri alirannya masing-masing gitu. Jadi Kalau ketemu yang jago-jago itu sebenarnya kerjaan lebih enak. Yang susah tuh Enteng kalau banget. berantem sama orang nggak bisa, nah itu pusing. Tapi Pusing. emosinya kenceng ya. Nggak Capek. bisa, nggak bisa tapi rasanya dia bisa. Lah itu bahaya. wah itu jauh lebih berat. Karena kan Kita dia- ngontrol dia nggak ngontrol. Betul, Kita yang ngontrol bisa, dia. dianya- Waduh. Iya.
Tapi untungnya di Indonesia tuh bagus, aksinya tuh orang-orang yang baru belajar tuh di training. Jadi kita bisa gitu ya, film action kita paling 3 bulan. Jadi pada saat mereka syuting, mereka udah tahu lah sedikit banyak gitu. Oke, terima kasih banyak buat Bang Jota dan juga Kang Yayan. Saya yang terima Semoga kasih. filmnya sukses. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Semoga Makasih Nanda, Tuan-tuan. iya, semoga para fans The Raid yang menantikan ini puas juga dengan duel kalian berdua nih. Amin. Amin. Boleh dikasih tahu buat nonton The Furious di Cinema 21. Hai Hai Sobat 21. Saya Jota Aslim. Saya Yayan. Selamat menyaksikan The Furious. Furious yang tayang nanti pada tanggal Juni 17 di Indonesia, di Indonesia. semua bioskop. Dan akan menyaksikan Kita rematch. Kita berdansa dengan lagu baru. Dijamin gacor.